warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Buhari dengan NIM 15230627 dari kelas 15.3B.30. Pada kesempatan di video kali ini saya akan membuat video tentang Virtual Local Area Network atau VLAN. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua konsep, dan ketiga manfaat VLAN. Selanjutnya ada jenis-jenis VLAN. Selanjutnya ada mengapa kita menggunakan VLAN. Yang terkait yaitu dari segi keamanan, efisiensi dan kinerja, dan juga manajemen yang mudah. Dan di sini kita akan masuk ke definisi VLAN atau Virtual Local Area Network. Ini adalah sebuah teknologi dalam jaringan komputer yang memungkinkan segmentasi logis dari suatu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah dengan VLAN. Perangkat-perangkat yang berada dalam jaringan fisik yang sama dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, teman memperhatikan lokasi fisiknya yang berbeda, dan meskipun mereka berada di lokasi fisik yang sama atau berbeda. Selanjutnya kita masuk ke konsep VLAN. Yang pertama yaitu segmentasi logis. Segmentasi logis ini ialah VLAN memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Masing-masing VLAN ini memiliki ID yang unik yang disebut VLAN ID, biasanya berada di dalam rentang 1 sampai 4096. Dan yang kedua adalah isolasi jaringan. Isolasi jaringan ini yaitu setiap VLAN bekerja seperti jaringan independen untuk memungkinkan antar VLAN tidak bisa terjadi langsung tanpa menggunakan perangkat interkoneksi seperti router dan switch layer 3 atau switch yang berada di layer ketiga. Selanjutnya, tagging. Dalam VLAN sendiri, frame data ditandai atau tagged dengan VLAN ID menggunakan protokol IEEE 802.1 key. Proses ini membantu perangkat jaringan atau diperuntukkan untuk membantu perangkat jaringan mengenali keanggotaan VLAN suatu frame. Dan yang keempat yaitu jenis port VLAN. Jenis port VLAN ini yaitu ada pertama access port. Access port ini hanya mendukung satu VLAN saja dan digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer. Dan yang kedua, trunk port mendukung beberapa VLAN, digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch atau switch dengan router. Dan selanjutnya kita masuk ke manfaat VLAN. Yang pertama itu dari segi keamanan. VLAN meningkatkan keamanan jaringan dengan memisahkan lalu lintas antar data antar grup pengguna atau departemen. Dan yang kedua itu mencegah akses yang tidak diinginkan dari satu VLAN ke VLAN lainnya tanpa kontrol tertentu. Selanjutnya yang kedua ialah efisiensi jaringan. Mengapa efisiensi jaringan ini? Yaitu untuk mengurangi broadcast domain sehingga mengurangi kemacetan pada jaringan ini. Dan selanjutnya itu ada lalu lintas hanya diarahkan kepada perangkat yang berada di VLAN yang sama. Dan kita masuk ke poin yang ketiga tentang manajemen yang lebih baik pada saat atau dari manfaat VLAN ini. Yang pertama itu manajemen yang lebih baik. Ada
isinya atau poinnya untuk mempermudah pengelolaan jaringan dengan cara mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, lokasi, atau departemen. Dan yang kedua dari poin manajemen yang lebih baik ini untuk mengurangi kompleksitas konfigurasi fisik karena perubahan jaringan dapat dilakukan secara virtual. Selanjutnya yang keempat untuk skalabilitas ini karena untuk memungkinkan pertumbuhan jaringan tanpa harus infrastruktur fisik. Dan poin yang kedua yaitu VLAN ini dapat diimplementasikan tanpa batasan lokasi geografis. Dan yang kelima untuk menghemat biaya. Mengapa di sini untuk menghemat biaya? Karena mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan seperti switch atau router baru. Dan poin kedua yaitu memanfaatkan perangkat yang sudah ada sebelumnya untuk membangun jaringan yang lebih kompleks dan terstruktur atau tersusun. Selanjutnya kita akan masuk ke poin jenis-jenis VLAN. Yang pertama itu ada VLAN data atau data VLAN. Data VLAN ini digunakan untuk memisahkan lalu lintas data biasa seperti data pengguna dalam jaringan. Dan tujuannya di sini untuk mengurangi domain broadcast dan mempermudah manajemen jaringan untuk kebutuhan data biasa. Selanjutnya VLAN default atau VLAN bawaan, yaitu setiap switch secara default atau bawaan memiliki VLAN bawaan atau biasanya VLAN 1, yaitu semua port switch secara otomatis berada dalam VLAN ini jika belum dikonfigurasikan secara khusus. Selanjutnya ada tujuannya, yaitu tujuannya sebagai pengaturan awal sebelum VLAN lain dikonfigurasikan. Namun pada VLAN default ini seringkali tidak digunakan untuk lalu lintas penting karena alasan keamanan. Karena di sini dia akan bersifat bawaan atau default. Selanjutnya ada VLAN voice atau voice VLAN. VLAN ini dikhususkan atau khusus digunakan untuk lalu lintas data suara seperti panggilan voice over IP. Dan VLAN voice ini memberikan prioritas lebih tinggi daripada data suara untuk menghindari delay dan meningkatkan kualitas komunikasi. Selanjutnya tujuan dari VLAN voice over IP ini ialah untuk memastikan lalu lintas suara tetap lancar dan terpisah dari lalu lintas data biasa untuk mengurangi gangguan atau latensi. Selanjutnya VLAN yang keempat yaitu VLAN manajemen atau manajemen VLAN. Manajemen VLAN ini digunakan untuk mengakses atau mengelola perangkat jaringan seperti switch, router, dan access point. Selanjutnya tujuannya untuk memisahkan lalu lintas manajemen dari lalu lintas data biasa dan meningkatkan keamanan dan mempermudah administrasi jaringan ini sendiri. Dan yang kelima yaitu VLAN native atau native VLAN. Native VLAN ini digunakan untuk mengirimkan lalu lintas yang tidak ditandai atau untagged traffic pada port trunk. Setiap switch memiliki satu native VLAN saja yang biasanya disetel pada VLAN 1 secara default atau bawaan saja. Dan tujuannya untuk memproses lalu lintas yang tidak ditandai terang tanpa kehilangan data. Dan yang keenam VLAN atau guest VLAN, yaitu VLAN ini dibuat untuk pengguna tamu atau perangkat yang tidak memiliki izin untuk mengakses jaringan utama. Dan tujuannya adalah untuk memberikan akses terbatas
pada tamu tanpa membahayakan jaringan utama. Selanjutnya ada VLAN yang ketujuh, yaitu VLAN isolated atau isolated VLAN. Adalah sebuah jenis VLAN yang digunakan untuk memisahkan perangkat atau pengguna tertentu agar tidak bisa saling berkomunikasi meskipun berada di satu jaringan yang sama, dan tujuannya ialah untuk menjaga keamanan dan privasi perangkat tertentu dalam jaringan. Selanjutnya ada VLAN yang ke-8. VLAN ke-8 di sini ialah VLAN public atau community VLAN. VLAN ini memungkinkan satu perangkat dalam satu grup VLAN untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi membatasi komunikasi dengan VLAN lain. Dan tujuannya di sini untuk organisasi dengan beberapa kelompok kerja yang perlu saling terhubung satu sama lain, tetapi tetap memiliki batasan akses ke kelompok lain. Dan selanjutnya VLAN yang terakhir atau yang ke-9, yaitu VLAN privat atau private VLAN. Adalah private VLAN privat ini adalah sebuah konfigurasi VLAN khusus untuk meningkatkan keamanan dan digunakan untuk alasan keamanan. Dan privat VLAN memiliki dua jenis atau ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah primary VLAN atau VLAN utama yang dapat berkomunikasi dengan semua sub VLAN. Selanjutnya yang kedua yaitu secondary VLAN, yaitu secondary VLAN di sini adalah VLAN pendukung yang terdiri dari isolated VLAN atau tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, dan community VLAN bisa berkomunikasi di dalam grup. Dan tujuannya ini adalah untuk digunakan dalam lingkungan hosting atau pusat data untuk membatasi komunikasi antar perangkat klien. Selanjutnya, mengapa menggunakan VLAN? VLAN di sini digunakan dalam jaringan yaitu untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan lalu lintas data. Dan berikut atau ada beberapa alasan utama penggunaan VLAN ini, yaitu pertama, keamanan. Keamanan ini dari segi keamanan ini untuk mengisolasi data. VLAN memisahkan lalu lintas data antara berbagai kelompok atau departemen dalam organisasi. Misalnya, lalu lintas data dari tim keuangan dapat dipisahkan dari tim pemasaran sehingga informasi sensitif lebih aman. Poin yang kedua yaitu mencegah akses tidak sah. Perangkat yang berada di satu VLAN tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat di VLAN lain tanpa konfigurasi tambahan seperti router atau firewall. Dan poin yang ketiga dari keamanan ini adalah mengurangi resiko serangan, yaitu dengan membatasi komunikasi antar VLAN. Serangan seperti sniping atau broadcast storm dapat diminimalisirkan atau dapat kita minimalkan. Dan kita akan masuk ke yang kedua, yaitu efisiensi dan kinerja. Efisiensi dan kinerja ini poinnya yang pertama ialah pengurangan domain broadcast. Karena VLAN di sini batasi broadcast hanya dalam VLAN tersebut, mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dan meningkatkan bandwidth jaringan. Selanjutnya ada
Ada prioritas lalu lintas. Prioritas lalu lintas ini yaitu VLAN ini dapat dikombinasikan dengan web service atau QoS, Q-nya besar, O kecil, S besar, untuk memprioritaskan lalu lintas tertentu seperti voice, VLAN voice IP atau video streaming. Dan poin yang ketiga dari efisiensi dan kinerja VLAN ini ialah optimisasi infrastruktur, yaitu tidak perlu menambahkan perangkat fisik untuk membedakan jaringan satu, yaitu atau seperti satu switch dapat mendukung banyak VLAN. Dan yang ketiga dari mengapa kita menggunakan VLAN di sini, yaitu yang ketiga untuk memanajemen atau untuk mendapatkan manajemen yang mudah. Mengapa mendapatkan manajemen yang mudah? Karena dari poin pertama yaitu kelompok logis. Dengan VLAN perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, misalnya seperti departemen dan bukan lokasi fisik. Hal ini juga pun menjadi atau bisa mempermudah pengelolaan jaringan. Selanjutnya, poin yang kedua dari manajemen yang mudah ini adalah fleksibilitas jaringan. Fleksibilitas jaringan karena VLAN ini memungkinkan pemindahan perangkat dari satu VLAN ke VLAN lainnya tanpa mengubah lokasi fisiknya. Dan selanjutnya, poin yang ketiga dari manajemen yang mudah ini adalah untuk pengendalian kebijakan, karena kebijakan jaringan di sini seperti pembatasan akses atau pengaturan bandwidth di sini dapat diterapkan pada VLAN tertentu dengan lebih mudah. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Buhari dengan NIM 15230627 dari kelas 15.3B.30 pada makul jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat skenario dan konfigurasi dasar VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Cisco Packet Tracer di sini. Baiklah, di sini kita akan menggunakan atau dengan konsep atau skenario satu switch dan 4 PC. Baiklah, di sini kita akan memilih switchnya. Switchnya di sini kita menggunakan dua switch yang 2960 ya. Switch ini sini dan 4 PC. 4 PC, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC yang keempat. Di sini kita hubungkan satu sama lain menggunakan kabel copper strength rod ya. Di sini kita pilih FA02 ya. FA02 ke PC pertama, dan PC pertama ini fast Ethernet 0 dan
ini hubungkan ke PC 2. Di sini kita FA 0/1 ke ini FA 0. Selanjutnya PC 3 lagi kita hubungkan dari switch ini 11 ya, pilih menu 0/11 dan ini menggunakan fase internet 0. Dan ini lagi kita hubungkan dari switchnya. Switch di sini kita pilih per 14 ya. Per 14 dan di sini fase internet 0. Jadi langsung saja di sini kita namakan staf SDM 1 dan di sini staf SDM 2. Staf SDM 2. Dan di sini kita beri nama staf marketing 1 dan staf marketing 2. Staf marketing 1. Oke. Dan ini staf marketing 2. Staf marketing 2. Dan ini di sini dan switch di sini kita memberikan namanya ruang A lantai 1, ruang A lantai 1. Oke. Jika sudah, kita akan setting IP configuration-nya dulu atau alamat IP-nya. Di sini PC pertama saya menggunakan 192.168.1.1 dan lanjut ke di sini gateway, default gateway-nya tidak saya setting. Dan di sini juga seperti itu juga. Setting IP konfigurasinya 192.168.1.2. Selanjutnya PC yang ketiga di sini 192.168.2.1. Oke. Dan PC yang terakhir atau keempat 192.168.1.2.2. Selanjutnya kita masuk ke switch-nya. Kita lihat di sini. Kita masuk ke switch dan ke CLI-nya. Switch di sini kita enable show VLAN. Sini mode ini config T. Oke, sudah terkonfigurasi dan di sini jika sudah terkonfigurasi maka akan kita konekkan terlebih dahulu. Interface range F0/1 sampai 10 dan switch port
mode access, enter, dan switch port access VLAN 2. Oke. Selanjutnya kita akan ke mengetik switch port access VLAN 2. Oke. Selanjutnya VLAN 2. Selanjutnya kita ke interface yang kedua ya, interface range F0 per 11 sampai 20. Selanjutnya switch port mode access maaf kalau tidak saya spasi, switch port mode access. Oke, di sini switch port access VLAN 3. Selanjutnya VLAN 3 VLAN atau N saja, N. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kurangan atau salah penyebutan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.